nama saya Ayunda Raras Primasari, NPM saya 1750600087. Di sini kami akan mempresentasikan kelas 3 tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Tema 5 itu tentang cuaca, subtema 1-nya tentang keadaan cuaca. Nah, yang pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang kompetensi inti. Kompetensi inti ini sama seperti yang lain. Yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut, yaitu religiusnya. Yang keduanya itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab, serta dalam berinteraksi terhadap keluarga, teman, guru, dan tetangga negara. Yang ketiga itu memahami pengetahuan secara faktual. Yang keempat itu menunjukkan keterampilan berpikir. Jadi yang pertama itu adalah tentang agamanya, tentang religiusnya. Yang kedua tentang afektifnya. Yang ketiga tentang kognitif, dan yang keempat itu tentang keterampilan atau motoriknya. Terus yang kedua kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, jadi dalam tema yang kami dapat dan subtema yang kami dapat ada beberapa kompetensi dan indikatornya. Yang pertama itu bahasa Indonesia, PKN, dan PJOK. Nah, di kompetensi dasar dalam bahasa Indonesianya itu yang ke-3.3 yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Yang indikatornya itu ada dua. Yang pertama menjelaskan makna yang tercantum pada kosakata yang dengan berkaitan keadaan cuaca secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasikan informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Terus ada 4.3 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruh terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan indikatornya itu ada dua, sama kayak tadi. Yang pertama itu menyusun informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara terstruktur. Yang kedua mampu bercerita dengan informasi, intonasi suaranya, dan ekspresi yang secara tepat. Terus yang PPKN. Nah, PPKN ini kompetensi dasarnya itu ada 4. Yang pertama 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua atau 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga atau 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang keempat menyajikan bentuk kebersatuan dan keberagaman lingkungan sekitar. Nah, di indikatornya itu sama, yang ada 4 juga masing-masing ada indikatornya. Yang pertama atau 1.41 memberikan contoh sikap dalam keberagaman di lingkungan. Yang kedua, bersikap peduli dengan tolong-menolong sebagai wujud bersatu keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengetahui makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofina Nabila akan melanjutkan materi yang sudah teman saya bahas, yaitu tentang kompetensi dasar dan juga indikator. Ada PJOK dengan kompetensi dasar 3.5 memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan atau bertumpu bergantung keseimbangan berpindah atau lokomotor atau tolakan atau putaran, ayunan melayang dan mendarat dalam aktivitas senam lantai.
Nah, indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan kombinasi gerak dengan bertumpu dan keseimbangan dengan benar, mengetahui prosedur berbagai gerakan pola dominan. Yang selanjutnya ada 4.5, mempraktikkan kombinasi berbagai pola gerak, dominan, bertumpu, bergantung, berkeseimbangan, berpindah, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, indikatornya mempraktikkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar, berdiskusi mengenai cara melakukan kombinasi sebagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Nah, lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan mengidentifikasi kata dan menulis, peserta didik dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata serta menyusun informasi tulis yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara tepat dan terstruktur. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan mendata makanan khas daerah masing-masing, peserta didik dapat memberikan contoh sikap bersatu serta membuat daftar makanan khas daerah masing-masing dari sikap bersatu dan keberagaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan olahraga, peserta didik dapat mempraktikkan gerak, kombinasi bertumpu, dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai secara benar. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kelas dimulai dengan membuka salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran. Yang selanjutnya kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu seorang peserta didik. Yang ketiga menyanyikan salah satu lagu nasional. Yang keempat pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara selama 5-10 menit. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianisa Ekawati dengan NPM 175060112. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran kelas 3 tema 5 mengenai cuaca, subtema 1 mengenai keadaan cuaca, dan pembelajaran keempat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik diajak untuk bermain kumpul kata di depan kelas. Sebelumnya, peserta didik mendengarkan penjelasan tentang cara bermain kumpul kata. Yang kedua, peserta didik menuliskan kesimpulan tentang keadaan cuaca menggunakan kosakata yang telah mereka temukan tersebut dan menyampaikannya di depan kelas. Yang ketiga, peserta didik duduk secara berkelompok untuk mendiskusikan dan mendata makanan khas setiap daerah peserta didik di kelas. Makanan difokuskan pada makanan yang paling tepat disantap saat cuaca hujan. Yang keempat, peserta didik menuliskan hasil surveinya pada tabel yang ada pada buku siswa, seperti contoh tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan, seperti mereka menuliskan nama siswa, daerah asalnya dari mana, dan makanan khasnya apa. Selanjutnya, yang terakhir, peserta didik melakukan senam ringan dengan gerakan mengikuti lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Dapat dilakukan dengan membuat kelompok dan mengulanginya beberapa kali, seperti gerakan yang pertama berdiri dengan tegak, yang kedua rentangkan kedua tangan, ketiga bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu, yang keempat membungkukkan ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Yang kelima, lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. Yang terakhir, keenam, lakukan dengan kaki yang berbeda. Cukup sekian materi yang telah disampaikan oleh saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinrin Jin Azriani dengan NPM 1750601114. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Devianisa. Yang pertama ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini ada 4 kegiatan. Yang pertama, guru dan peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Jadi di sini guru menanyakan kepada peserta didik pembelajaran apa yang mereka sukai dan pembelajaran apa yang tidak mereka sukai. Contohnya seperti itu.
Kemudian, kegiatan yang kedua, guru memberikan penguatan dan kesimpulan bersama peserta didik. Jadi di sini tidak hanya guru saja yang memberikan kesimpulan, peserta didik pun diperbolehkan untuk memberikan kesimpulan yang nantinya oleh guru akan diperkuat kesimpulan dari mereka. Kemudian yang ketiga, menyanyikan salah satu lagu daerah, contohnya itu misalkan Halo Halo Bandung. Kemudian kegiatan yang keempat, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kemudian untuk selanjutnya ada sumber pembelajaran yang dimana kita menggunakan dua sumber pembelajaran. Yang pertama buku guru dan yang kedua buku siswa, yang dimana kedua buku tersebut ditulis oleh Kusumawati Yun dan Panca Ariguntar pada tahun 2018 mengenai buku guru SD atau MI kelas 3 tema 5 mengenai cuaca. Yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk selanjutnya, kita menggunakan media pembelajaran, yang dimana kita menggunakan media pembelajaran mengenai kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Jadi, kita menggunakan media pembelajaran yang diambil dari buku siswa, yang kata-katanya itu di-print, diperbesar oleh kita, yang nantinya oleh anak akan digunakan pada saat bermain kumpul kata, dan kata mana yang berhubungan dengan cuaca. Dan beginilah contohnya media pembelajaran yang kita buat. Untuk selanjutnya, media yang kedua, kita bisa menggunakan media berupa gambar-gambar yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Misalnya mie, kopi, susu, dan lain sebagainya yang khas disantap saat hujan. Yang nantinya anak akan mengisi beberapa daftar nama makanan yang khas mereka santap atau yang mereka makan pada saat hujan turun. Untuk selanjutnya ada materi pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna serta menyusun informasi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, ada bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar yang berhubungan dengan PPKN. Dan yang ketiga, ada kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan yang berhubungan dengan PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fazil Effendi, NPM 1750601115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, metode, dan instrumen penilaian. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini merupakan suatu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah, sehingga mampu mengkonstruksi pengetahuan baru atau memadukan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan saintifik ini terbukti lebih efektif dalam pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Lalu ada metode yang digunakan, yaitu permainan, penugasan, diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Lalu yang terakhir ada instrumen penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini diobservasi selama kegiatan belajar berlangsung, seperti sikap peduli, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Lalu ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini berupa tes tulis mengenai kata yang berhubungan tentang keadaan cuaca dan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada dua rubrik. Rubrik yang pertama yaitu rubrik mempraktikkan gerak bertumpu dan keseimbangan. Di sini ada 4 skor. Skor yang pertama perlu bimbingan, skor kedua cukup, skor ketiga baik, dan skor keempat baik sekali. Lalu rubrik yang kedua yaitu rubrik menuliskan informasi tertulis terkait keadaan cuaca. Di sini juga 4 skor. Skor pertama perlu bimbingan, skor kedua cukup, skor ketiga baik, dan skor keempat baik sekali.